Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Diponegoro Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik. Sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan namaku Alesfi Aini dari kelas A Manajemen dan Administrasi Logistik angkatan 2020. Dan teman saya Safira Putri Wardani kelas A Manajemen dan Administrasi Logistik angkatan 2020. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait Pegadaian, di mana kita akan menjelaskan terkait alur singkat sejarah Pegadaian, informasi seputar Pegadaian, dan tutorial cara menggadaikan barang di Pegadaian. Yuk, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah alur sejarah. Dunia usaha selalu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Begitu juga dengan Pegadaian, selalu adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dari masa ke masa. Perseroan senantiasa memegang teguh dan menjaga tradisi inovasi agar perusahaan selalu memberikan solusi sesuai tagline, mengatasi masalah tanpa masalah. Yang pertama ada pengertian dari Pegadaian. Ya, Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, peminjaman uang, dan penggadaian sesuatu barang jaminan lainnya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminannya nih. Dua, ada tujuan dari Pegadaian. Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Berikutnya yaitu ada manfaat dari Pegadaian. Ada dua, yang pertama yaitu bagi para nasabah. Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari bank Pegadaian adalah kesediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga memperoleh satu penafsiran nilai suatu barang yang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah manfaat bagi perum Pegadaian. Di antaranya, manfaat yang diharapkan dari perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah menghasilkan penghasilan sumber dari sewa. Selanjutnya adalah penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang berupa digunakan untuk dana pembangunan semesta. Selanjutnya ada kegiatan Pegadaian. Yang pertama ada menghimpun dana. Dan yang diperlukan oleh perum Pegadaian melakukan kegiatan misalnya bisa dari satu, pinjaman jangka pendek dari perbankan, dua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya atau utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Yang ketiga ada modal sendiri yang dimiliki oleh perum Pegadaian. Kegiatan Pegadaian yang kedua yaitu ada penggunaan dana. Dana tersebut digunakan untuk satu, uang kas dan likuid lain. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Dua, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan interaktif aktiva tetap. Tiga, penyaluran dana penggunaan dana yang utama. Yang selanjutnya adalah produk dan jasa dari Pegadaian. Penitipan barang lain yang ditawarkan oleh perum Pegadaian adalah penitipan barang, yang diantaranya bahwa produk dan layanan Pegadaian sebagai berikut, yaitu kredit cepat aman, kredit angsuran.
Selanjutnya ada proses pinjaman di Pegadaian. Yang pertama ada barang yang digadaikan. Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian, dengan pengecualian untuk barang tertentu. Barang dapat digadaikan meliputi 1. Barang, 2. Mesin-mesin, 3. Tekstil. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian barang tidak dapat digadaikan meliputi 1. Binatang ternak, 2. Hasil bumi, 3. Barang milik pemerintah. Yang kedua ada penafsiran, mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Ini ada pedoman penafsiran yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis barang, diantaranya yaitu 1. Barang kantong. Yang termasuk dalam barang kantong yaitu 1. Emas, yang kedua permata. Berikut adalah barang gudang. Di mana pemberian pinjaman nilai taksiran atas barang yang digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Seperti harus menentukan sejumlah syarat hingga ditentukanlah harga yang sesuai. Dari modal sewa, jangka pelunasan hingga sampai waktu pelelangan. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa adanya potongan biaya selain untuk premi asuransi yang merupakan pelunasan sesuai pelelangan penjual, maka akan diberikan melalui suatu pelelangan yang akan ditentukan oleh Forum Pegadaian. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Forum Pegadaian yang terdiri dari 1. Pokok pinjaman, 2. Pokok sewa modal atau barang, 3. Biaya lelang. Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau dijual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksir yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait step dan by step bagaimana cara menggadaikan barang di Pegadaian. Prosesnya tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Yuk kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke kantor Pegadaian dan mengisi formulir gadai barang. Lalu selanjutnya adalah mengisi dengan data diri yang valid seperti itu. Menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas sebagai barang gadai. Proses selanjutnya adalah proses pembuatan SBK, di mana nasabah diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Ya, setelah itu nasabah akan dipanggil di loket kasir untuk menarik uang tunai seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi dari SBK itu apa? Fungsi dari SBK adalah digunakan untuk melakukan pelunasan, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu peminjaman barang gadai. Perkembangan teknologi informasi di era ekonomi digital memacu kami untuk terus berinovasi dan mempertahankan eksistensi bisnis agar selalu tumbuh secara berkelanjutan. Pegadaian kini memasuki era dan peran baru melalui transformasi perusahaan yang mencakup transformasi kultural dan digital untuk mewujudkan visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.
Dan sampailah kita pada kesimpulan terkait informasi-informasi yang sudah kami bagikan pada video kali ini. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih juga kepada Ibu Nurul Imania Kurniawati atau Ibu Nia atas bimbingannya, dan terima kasih kepada semua yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.